Oke, kita langsung mulai aja ya, karena berhubung sudah jam 1.30 ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Pak Investasi bersama CGSM Sekuritas Indonesia. Materi pada siang hari ini untuk kelas pasti kita akan membahas yaitu adalah kaum milenial dan investasi saham yang nanti akan dikupas tuntas oleh Mas Andrian dari Retail Research Analyst ya, CGSM Sekuritas Indonesia nanti langsung dibawakan di sesi pertama. Dan sebelum kita masuk ke sesinya Mas Andri, mungkin saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGSM Sekuritas Indonesia yang akan membawakan online trading atau aplikasi terbaru ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seputar aplikasi, bisa langsung tanyakan saja di sesi kedua ya nanti ya. Ataupun kalau misalnya ada pertanyaan terkait tema pada siang hari ini, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya coba saya screen terlebih dahulu ya. Jadi kita di sini juga ada promo yang mungkin Bapak Ibu sayang banget untuk dilewatkan nih. Nah, promo kita di sini ada nonton Ed Sheeran bareng CGS CMB. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan tiket nonton gratis Ed Sheeran dengan cara yang gampang banget. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa melakukan buka rekening saham secara online. Yang kedua, lakukan transaksi saham jual atau beli minimal 1 kali dan posting di Instagram story kamu. Jadi, Story dari buka rekeningnya, Story dari kamu pernah transaksi apa nih. Dan nanti tag atau Story nanti jangan lupa untuk tagnya ya di CGSMB ID dan nanti akan kami cek juga untuk detail lebih lanjut ya. Jadi itu syarat yang gampang banget untuk bisa mendapatkan nonton Ed Sheeran bersama CGSCMB. Nah, mumpung periodenya udah mepet banget nih, masih ada kesempatan sebenarnya kita masih tunggu sampai tanggal 9 Februari 2024. Saat ini masih tanggal 5, jadi tunggu apa lagi nih? Ayo, kalau pengen nonton Ed Sheeran bareng CGCMB, jangan lupa untuk membuka rekening secara online, transaksi 1 kali, ya, transaksi saham minimal 1 kali, dan upload di Instagram kamu, dan nanti kita akan bisa tinjau lebih lanjut dan bisa melihat eh, postingan kamu eh, dari buka rekening sampai transaksi. Nah, di sini ya, untuk syarat dan ketentuannya untuk lebih detailnya ya. Nah, kalau sudah dapet, nanti teman-teman bisa langsung dapat kesempatan untuk nonton Ed Sheeran bareng JKCB. Oke, itu aja. Kita langsung masuk ke sesinya Mas Andri nih yang akan membawakan materi yang cukup menarik ya pada siang hari ini. Oke, Mas Andri, waktu dan tempat, silakan. Ya, terima kasih Mas Wisnu atas openingnya ya, thank you. Kita bisa langsung mulai kelasnya. Sebelumnya, salam kenal ya, selamat siang Bapak Ibu, Sobat Genves semua. Perkenalkan saya Andrian Alamsyah, Retail Research CGS CMB Sekuritas Indonesia. Dan hari ini seperti biasa akan berbagi insight kembali ya di kelas edukasi kelas pasti tentunya. Dan topiknya juga lumayan seru nih, di mana kita akan ngomongin kaum milenial dan investasi saham. Dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ya, bisa disampaikan aja di kolom Q&A. Nanti kita bahas apa yang mungkin membuat teman-teman bingung ya soal investasi. Nah, ini bahasan kita. So, kita akan bahas kaum milenial serta investasi saham. Ayo coba, siapa yang nonton di sini yang merupakan kaum milenial? Ini pembahasannya eh, cocok nih tentunya ya buat teman-teman semua sebagai generasi milenial. Ngomongin soal milenial adalah orang-orang atau generasi yang sebenarnya sudah mengenal teknologi ya dan sudah mahir teknologi ya teman-teman semua ya. Dan tentunya
zaman sekarang ya, di mana era teknologi itu berkembang begitu pesat ya, segala akses informasi juga kita gampang dapatkan, termasuk kehadiran teman-teman di sini gitu ya, bisa mengikuti kelas edukasi dan menambah knowledge dan membahas insight baru soal tentunya kita akan bahas yaitu soal investasi. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, tentu kita harus coba tarik dulu awal lah ya, kenapa kita harus invest nantinya dan tujuannya apa. Tapi yang menjadi dasar itu semua saya rasa adalah di mana kita punya tujuan terlebih dahulu pastinya ya. Setiap manusia, setiap individu itu pasti punya mimpinya masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Ya, ada yang ingin mencapai misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri nanti di akhir tahun ya buat liburan tahun baru yang akan datang, atau mungkin sedang planning untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau lagi planning mau beli rumah mewah di klaster perumahan elit misalnya. Itu adalah mimpi-mimpi yang tentunya kita bebas kan menentukan kita mau bermimpi apa, pastinya seperti itu. Nah, cuman pertanyaannya sebenarnya nggak cuma sampai di situ, nggak cuma sampai kira-kira tujuan kamu mau kemana, tujuan kamu apa, mimpi kamu apa ke depannya, target kamu apa. Sebenarnya nggak sampai di situ, tapi the real question itu sebenarnya adalah bagaimana kita dalam persiapannya untuk menggapai segala mimpi yang udah kita sebutkan tadi, gitu ya. Dan kita tidak bisa pungkiri untuk mewujudkan mimpi tersebut ya, tentunya ada satu faktor penting ya, yaitu adalah faktor money atau uang. Pastinya kita perlu capital, kita perlu modal untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut pastinya ya. Nah, seringkali di sini problemnya adalah ya, kita udah tahu bahwa kita butuh modal, kita butuh uang, tapi kita masih ada kendala dalam mempersiapkan modal tersebut karena kita belum begitu paham bagaimana cara mengelola keuangannya. Bagaimana cara kita mempersiapkan keuangan kita untuk menggapai impian tersebut. Nah, itu yang kadang menjadi PR setiap orang. Makanya impiannya pada akhir tidak tercapai pada akhirnya. Maka dari itu, di sini satu hal yang perlu saya tekankan adalah sebenarnya untuk menggapai sebuah mimpi atau tujuan, persiapan yang tepat terkait dengan keuangan adalah satu kuncinya, yaitu cermat dalam pengelolaan keuangan. Jadi dari sekarang teman-teman ya, khususnya ya, yang biar nanti tujuannya makin cepat tercapai, dari segi waktu juga makin efisiensi gitu ya. Harus cerdas dalam hal mengelola keuangannya. Nah, karena ya kalau kita ngomongin soal millennials ya yang sering kali terjadi nih kesalahan-kesalahan finansial itu apa aja kira-kira yang pertama gaya hidup YOLO ya, Your Only Life Once ya, atau sifat FOMO ya, yang pada akhirnya ini menyebabkan spending yang berlebih ya, spending impulsif ya, kebawa tren, nggak bisa ngehandle, nggak bisa ngerem. Yang lagi hype apa ngikut, lagi booming apa ngikut. Nah ini, gitu ya. Ini yang seringkali membuat keuangan kita pada akhirnya sangat boros nantinya. Lalu yang kedua, eh, udah hidupnya YOLO ya, ke bawah FOMO juga, tapi nggak ada budgeting bulanannya. Nah itu the big problem juga sebenarnya. Kita nggak punya planning ya dalam memanfaatkan atau menggunakan uang yang udah kita dapatkan susah payah gitu ya dengan hasil bekerja. Nextnya tidak punya dana darurat gitu ya, lupa ya, karena asik mengkonsumsi untuk kebutuhan yang sifatnya mungkin nggak wajib-wajib amat, hanya untuk memenuhi rasa keinginan aja gitu ya. Tapi untuk proteksi diri ya, untuk planning untuk manajer risikonya itu nggak ada. Jadi ide darurat itu di skip, dilupakan seakan-akan. Nah itu juga jadi problem yang harusnya soal dana darurat ini tidak boleh dilewatkan. Nextnya apalagi biasanya jadi kesalahan finansial. Utang yang begitu banyak ya, sering mengandalkan kredit utang ya, sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman yang terkadang menjadi problemnya tidak tahu besaran porsi yang ideal utang itu harus berapa, dan biasanya cenderung oh, sifat-sifat utang itu sifatnya hanya konsumtif saja gitu ya. Nah itu yang menjadi problem kalau utangnya terlalu banyak membebani arus kas kita gitu ya, apalagi utang sifatnya konsumtif ya, itu kan sayang banget dan itu malah akan merugikan diri sendiri ya, merugikan kita tentunya. Berikutnya susah nabung ya, ada nggak yang merasa
kayaknya buat nabung itu sulit banget ya, karena kayaknya uang itu udah kepake buat segala macam hal kebutuhan gitu, keinginan ya, dan untuk nabung itu susah. Nah ini sekarang menjadi PR juga. Nabung aja sulit, apalagi investasi gitu ya. Jadi makin tertunda-tunda deh tuh investasinya. Padahal investasi ini adalah salah satu kunci ya yang akan membukakan jalan kita untuk menuju tujuan keuangan tadi, mimpi-mimpi kita ya dengan investasi. Tapi kalau selalu ditunda-tunda, yang ada malah makin lama atau malah tidak akan kesampaian. Nah, jadi mulai coba dievaluasi lagi ya beberapa kesalahan-kesalahan finansial yang mungkin Sobat Genvest alami saat ini sebagai sebagai invest yang generasi milenial ya. Ini harus diperbaiki dari sekarang tentunya. Nah, saya akan spill beberapa tekniknya ya untuk coba membangun mindset keuangan dan mengenalkan apa itu investasi ke sobat INVEST semua. So, milenial harus bijak finansial. Sebenarnya nggak milenial aja, semua generasi Gen Z pun sebenarnya harus bijak finansial. Semua orang, setiap orang, gitu ya. Jadi kita jangan hanya terus terfokus menghabiskan uang kita ke hal-hal yang sifatnya konsumtif, bahkan hal-hal yang belum tentu menjadi prioritas kita. Nah, jadi harus bijak dengan membuat yang namanya budgeting. Jadi, seorang bijak dalam hal keuangan ditandanya adalah ketika seorang itu sudah punya planning alias budgetingnya. Itu baru dikatakan bijak biasanya. Ya, karena sudah punya gambaran. Nanti uangnya ini alokasinya akan kemana aja itu udah jelas nantinya. Kalau misalnya nggak tahu uang yang mau kemana, cuman ngikutin rasa keinginan aja ya. Oh, ngeliat barang A bagus beli. Oh, lihat si temennya si X beli barang ini bagus beli gitu. Jadi ke bawah aja, pengen nah, ke bawah keinginan aja. Nah, itu yang harus dikendalikan. Ya, jadi simply hal-hal yang tadi kita bahas sebenarnya menuju satu hal yang sebenarnya ini mimpi setiap orang juga sih, yaitu adalah financial freedom gitu. Ya, kebebasan keuangan. Kondisi di mana kita benar-benar sudah merdeka secara finansial. Untuk mencapai tersebut, ya tadi yang sempat kita singgung soal buat budgeting, investasi, dan lain sebagainya macamnya, itu adalah bagian dari piramida perencanaan keuangan, Sobat Gintes semua ya. Terlihat di sana ya secara step by stepnya, kita ngomongin cash flow tadi, terus ada dana darurat, itu termasuk ke risk management ya, ada investasi, itu bagian dari piramida ini. Dan yang menjadi pondasi dasar itu adalah bagaimana kita menciptakan cash flow-nya dulu, cash flow yang baik, cash flow yang positif, tidak defisit gitu ya, yang menjadi pondasi yang kuat agar langkah-langkah berikutnya dengan kita mempersiapkan dana untuk manajemen risiko dan untuk investasi itu akan semakin lebih enak lagi, akan lebih enjoy lagi, akan lebih terconcern lagi, tidak keteteran dari bawah seperti itu ya. Nah, saya akan mengawali ini dengan simple bagaimana cara menciptakan cash flow yang sehat ya dan start membuat budgeting yang sederhana sebagai langkah awal. Nanti step by step baru kita ngomongin sedikit soal risk management sedikit aja dan soal investasi. Nah, jadi step awal banget ya, ini wajib dilakukan sebelum investasi juga pastinya kita harus coba check up finansial kita dulu. Ya, kita coba evaluasi kembali ya pemasukan kita, pengeluaran kita berapa, dari mana aja, dan kita tracking ya, tracking ya berapa bulan ke belakang itu rata-rata pengeluaran kita berapa. Terus dilihat tuh rinciannya kita butuhnya itu uang itu untuk apa saja. Jadi maksudnya uang yang kita keluarkan untuk hal-hal tertentu itu sifatnya apakah memang kebutuhan prioritas atau bahkan keinginan. Atau nanti bisa jadi malah tentunya bisa jadi ada case yang case flow itu banyak buat memenuhi keinginan pribadi aja, bukan buat kebutuhan. Itu juga nggak jarang itu suka terjadi juga. Jadi harus dievaluasi. Jadi buat yang belum start untuk membuat budgeting, ya itu caranya adalah kita tracking dulu 3 sampai 6 bulan ke belakang ya. Dan ketika mulai budgeting di bulan sekarang misalnya, ya itu kita coba catat dulu ya setiap hari pengeluaran kita untuk apa saja. Emang di awal kelihatannya agak PR sebenarnya, tapi awal ini nanti akan membentuk sebuah habit ya, kebiasaan, dan nanti akan membuat gambaran buat diri kita juga. Nanti ke depannya pun nggak perlu harus nyatet-nyatet per hari gitu ya. Ini tuh gunanya apa? Itu tadi untuk nge-tracking seberapa besar pemasukan, pengeluaran kita, dan larinya kemana aja nantinya. Nanti setelah semua dievaluasi ya, eh, terciptalah 3 kesimpulan. Ya, case-nya beda-beda. Ya, ada case di mana pemasukan dengan pengeluaran itu seimbang. Nggak jauh-jauh beda lah, beda tipis banget seimbang kurang lebih ya secara garis besar.
atau pemasukan yang lebih besar dibanding pengeluaran, jadi pengeluaran lebih kecil. Nah, ini ideal gitu ya. Dibanding pemasukan yang ada, pengeluarannya lebih kecil, lebih rendah. Berarti kan sisa pemasukannya bisa dimanfaatkan untuk hal lain, misalnya untuk investasi. Nah, yang ketiga, yang ini juga sering kali menjadi problem, ya, ini yang bisa dikatakan kurang sehat. Kalau pengeluaran jauh lebih besar dibanding pemasukan, yang ada nanti ke depannya untuk menutup segala kebutuhan-kebutuhan itu harus pakai utang gitu ya, harus pinjam ya, yang malah akan membebani cash flow kita pastinya. Nah, jadi yang ideal itu memang adalah di mana saat pengeluaran kita itu tidak defisit. Pengeluaran kita positif ya, atau dalam artian pengeluaran dibandingkan pemasukan, pengeluaran kita lebih rendah, Sobat Genvest. Itu yang idealnya seperti itu. Ya, atau at least minimal pemasukan pengeluaran balancing, kalau emang belum sanggup bahwa pemasukannya yang lebih besar dibanding pengeluarannya. Ya, tapi harus dievaluasi kembali pastinya nanti kira-kira kalau memang bisa dioptimalkan yang tadinya mungkin pemasukan sama pengeluaran seimbang, tapi setelah dievaluasi kembali ada alokasi-alokasi dana yang mungkin bisa agak dipres atau mungkin agak dikurangi. Nah, itu mungkin bisa juga jadinya berubah nanti. Jadi pengeluaran yang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pemasukannya. Seperti demikian juga ketika pengeluaran yang lebih besar dibanding pemasukan, kita evaluasi lagi kira-kira ada pengeluaran yang nggak penting nggak seperti itu. Nah, dalam pengaturan cash flow tadi, tolong disisihkan ya untuk manajemen risikonya. At least punya dana darurat gitu ya. Besarannya beda-beda. Ya, ada 6 kali, 9 kali, 12 kali. Ya, kali apa? Dikali dengan pengeluarannya, pengeluaran bulanan. Perbedaannya berdasarkan apa sih? Berdasarkan status biasanya. Jadi eh, buat yang status single, buat yang sudah married atau yang untuk married dan punya anak, itu pasti akan berbeda-beda karena tanggung jawab pasti akan berbeda-beda. Kalau masih single ya belum ada tanggungan mungkin secara ini ya, belum ada pasangan gitu ya, belum ada anak, maka inilah 6 kali ya atau 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Nah, biar tahu pengeluaran bulanannya berapa, makanya di tracking dulu. Misalnya pengeluaran bulanan itu sebesar 5 juta, misalnya udah berarti kali 6 aja. Berarti harus punya dana darurat sebesar 30 juta idealnya atau minimalnya seperti itu. Ya, dan ketika nanti sudah statusnya berubah, sudah merit ya, nambah lagi tanggung jawab ya, ada seorang pasangan ya, atau nanti sudah punya anak tambah lagi ya yang jadi tanggung jawab kita besaran akan makin semakin besar gitu. Jadi dana darurat is the first thing you have to prepare ya teman-teman ya. Kemudian coba atur debt-nya. Jadi yang punya kewajiban ya punya kewajiban sah-sah aja gitu. Punya utang juga nggak masalah gitu. Kredit pun juga menjadi salah satu opsi biasanya ya untuk membuat cash flow yang tidak terbebani dengan pengeluaran yang sifatnya cash besar-besaran gitu. Debt juga nggak masalah seperti tapi yang jadi problem adalah itu tadi ketika ngomongin porsinya ya itu membebani dari budget yang udah kita buat. Jadi usahakan debt itu ya 30% lah maksimal ya. 30% dari porsi budget yang ada. Jangan lebih seperti itu. Dan coba optimalkan dari 30% itu didominasi oleh debt atau kewajiban yang sifatnya produktif gitu ya. Misal teman-teman ambil pinjaman untuk usaha gitu ya. Ada feedback yang bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Dan lalu tolong disisihkan juga untuk investasi, karena ini tadi yang saya katakan menjadi kunci ya untuk membuka jalan sampai ke tujuan kita. Dan ini pastikan untuk disisihkan di awal sesuai kemampuan. Ya jangan disisihkan di akhir. Kalau disisihkan di akhir nanti lupa biasanya. Udah keburu habis, baru ingat, oh harus invest ya, tapi uangnya udah nggak ada. Nah loh, yang ada nggak jadi mulai seperti itu. Jadi saran saya sih selalu di awal kalau ingin menyisihkan dana untuk investasi. Ya, ini simpel aja untuk alokasi budget bulanan. Teman-teman bisa menggunakan teknik rasio ya. Misalnya 50-30-20. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, 20 untuk tabungan dan investasi. Misal seperti itu. Atau mau 40-30-20-10. Gitu ya, 40 untuk kebutuhan ya, 30 untuk kewajiban, dan kemudian 10% untuk investasi, 10% untuk sedekah gitu ya, itu juga nggak masalah teman-teman semua. Ya, jadi itu adalah teknik rasio yang bisa tentukan seperti itu bisa berbeda tergantung makanya lagi-lagi kondisi dari setiap orang tersebut gitu. Ya, jadi ada 50-30-20, ada 40-30-20-10 dan ada lagi variatifnya. Cuman ya yang poinnya sih bukan tipenya harus ngambil yang mana gitu, tapi saran saya disesuaikan dengan kemampuan dan nomor satu adalah coba prioritaskan
income yang kita dapat, pemasukan kita, untuk alokasi ke kebutuhan dulu. Jadi mungkin nanti berapapun tipe rasio yang teman-teman pakai, porsi yang paling besar tuh harus yang tentang kebutuhan. Jangan sampai keinginan yang lebih besar dibanding kebutuhan. Jadi pastikan kebutuhan yang sifatnya itu fixed cost ya, setiap bulan kita ada pengeluaran untuk itu karena sifatnya ya butuh gitu ya, buat transport, makan, itu wajib ada dulu. Jangan sampai karena kita gengsi mungkin kita punya rasa BM ke BM-an yang tinggi gitu ya terhadap suatu barang, suatu yang lagi hype, lagi ngetren. Kita mengorbankan ya sebenarnya penting banget itu tentang kebutuhan sehari-hari. Itu jangan sampai ya teman-teman semua ya. Karena gajian itu kan ya nggak setiap hari gitu ya, nggak setiap minggu ya mungkin. Tapi kan bulanan biasanya. Gajian setiap bulan dan kita harus bertahan selama sebulan. Jangan sampai baru gajian seminggu habis gitu ya. Apalagi apalagi hanya untuk hal-hal yang tidak prioritas sebenarnya itu kurang bijak teman-teman semua. Oke, jadi prioritaskan dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Baru nanti selebihnya bisa disesuaikan, diatur budgetnya. Ya, sama ini tadi, kewajiban. Kewajiban itu maksimal 30% dari alokasi budget. Jangan lebih gitu ya, biar tidak memberatkan, tidak menyusahkan diri kita pada akhirnya. Oke, nah ini tadi satu hal juga ya, ini perannya sangat-sangat penting dalam pembentukan cash flow tadi, yaitu kita paham bagaimana skala prioritas itu ditentukan ya antara kebutuhan versus dengan keinginan, gitu ya. Teman-teman harus tahu bedanya ya. Jadi dicoba aja dibiasakan ketika misalnya ingin beli suatu barang itu contohnya ya, teman-teman harus coba ya mungkin bisa dianalisa dulu kira gitu ya ini kira-kira kebutuhan yang emang butuh banget gitu ya yang saya bisa pakai misalnya untuk jangka waktu lama dan perlu barangnya misalnya atau hanya keinginan semata gitu itu harus coba coba dievaluasi kembali sebelum melakukan pembelian gitu terhadap satu barang gitu itu tadi karena jangan sampai keinginan itu mengalahkan porsi dari kebutuhan rekan-rekan semua ya karena ini perannya penting banget. Nah, ya, ketika teman-teman sudah menerapkan tadi hal simpel dalam cash flow gitu ya, dengan men-tracking setiap income dan juga pengeluaran kita, kita buat planning budgetingnya, kita udah prepare di sana ada dana darurat dan sedikit dana untuk investasi, saatnya kita kenalan dengan investasi tentunya, gitu ya. Jadi setelah teman-teman sudah memastikan kondisi keuangan sehat ya, di mana pengeluarannya itu lebih rendah atau lebih kecil dari pemasukan gitu ya. Jadi sisa pemasukannya untuk investasi bisa lebih dioptimalkan. Kita akan buat uang ini seakan-akan bekerja untuk kita. Bagaimana maksudnya ya? Jadi investasi ini adalah sebuah activity yang nanti kita akan menempatkan dana ya. Dana ini sifatnya dana yang memang udah nggak ada peruntukan untuk apapun gitu atau dana dingin gitu ya bahasanya itu dana dingin gampang idle money ya karena tadi sudah di budgeting buat kebutuhan ada misalnya buat keinginan juga udah ada gitu ya buat kewajiban ada nah ada dana sisa nih belum diapain nah itu dipakai buat investasi bisa bisa dioptimalkan untuk investasi lagi teman-teman semua ya. Nah, nanti dana ini kita akan tambahkan sebuah instrumen yang harapannya kita akan mendapatkan imbal hasil atau tambahan nilai dari hasil investasi kita tersebut di masa yang akan datang. Jadi di sini konteksnya kayak kita bikin uang ini ya bekerja sama kita. Nanti uang ini akan bertumbuh, berkembang, itu akan menjadi tambahan income juga pada kita akhirnya ya. Dan investasi ya ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting karena akan menjadi kendaraan kita untuk mewujudkan berbagai mimpi kita tadi Sobat Genvest ya agar lebih mudah dan lebih cepat tercapainya ya. Kenapa kalau nggak investasi? Nah, nanti saya akan jelaskan juga nih ya. Teman-teman pasti akan merasakan bedanya ketika nanti udah praktik invest dibanding hanya menyisakan uang di tabungan saja. Nah, dan juga suka ada pertanyaan masuk ke saya, bedanya apa emang Mas invest sama menabung gitu ya? Bukannya katanya sama gitu ya. Jadi terkadang ketika saya bukan orang yang mengajak untuk investasi, mereka alasannya saya udah nabung kok gitu. Karena mereka masih berasumsi nabung itu kurang lebih sama. Sebenarnya beda. Walaupun di awal prosesnya tuh kelihatannya ya sama gitu ya. Kita sama-sama menyisihkan uang dulu. Kita sisakan uang kita nih dari income dari baju yang udah kita buat. Ya, tapi nanti dalam proses prakteknya ini yang menjadi perbedaan besar adalah tadi di mana investasi itu kita akan mendapatkan return atau imbal hasil. Jadi uang kita dapat bertumbuh nilainya, sedangkan menabung kita tidak dapat apa-apa. Uang kita tidak bertumbuh.
Mungkin bertumbuh tapi sangat kecil. Dan itu biasanya kalau kita menabung di perbankan, itu butuh saldo yang besar dulu, baru nanti bunganya mungkin baru akan mengikuti. Tapi kalau secara bunganya pun kalau kita bandingkan dengan return dari investasi, itu akan jauh berbeda lebih besar dari investasi. Seperti itu. Ya, dan bahkan kalau kita hanya menabung, nilai uang kita cenderung akan menurun nanti ini bisa jadi. Kenapa? Karena ada inflasi gitu ya. Belum secara teknis misalnya kepotong sama admin banking per bulannya gitu ya, biaya transfer dan lain-lain. Itu kan secara tidak langsung akan mengurangi ya nilai jumlah atau ya besar uang yang kita punya seperti itu. Jadi harus dibedakan antara invest dan juga menabung jelas berbeda. Dan yang kita akan bahas adalah bagaimana sebuah investasi ya yang kita akan harapkan ke depan itu kita mendapatkan return ya atau uang yang bertumbuh secara nilainya. Nah, kenapa kita mesti invest ya? Apa masalahnya kita kalau invest gitu ya? Kalau kalau nggak invest masalahnya apa gitu ya? Jadi teman-teman, berinvestasi itu membantu mencapai mimpi-mimpi kita yang udah saya bahas tadi ya. Kemudian kita akan punya cadangan finansial, kita dapat mampu meningkatkan atau menumbuhkan aset, dan yang terpenting mengalahkan yang namanya inflasi. Suka atau tidak suka ya, seiring berjalan dengan waktu, ya inflasi ini ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Dan inflasi ini akan selalu ada di sekitar kita. Cara notisnya gimana? Gampang aja. Walaupun secara definisi adalah investasi dikatakan adalah sesuatu fenomena di mana naiknya harga-harga secara umum ya sifatnya secara keseluruhan, baik itu produk atau jasa mengalami kenaikan harga. Dan nanti juga akan relate dengan nilai uang kita yang seakan-akan menurun. Ibarat dulu mungkin 10 tahun lalu ya, dengan uang 100.000 kita datang ke warung kita bisa belanja banyak hal gitu ya, sembako yang sangat-sangat komplit dan mungkin bisa beberapa merek gitu dalamnya ya. Tapi untuk zaman sekarang mungkin hanya beberapa barang saja uang 100.000 gitu ya. Atau mungkin ya simpelnya kita datang makan mie ayam gitu ya di kedai di warung, mungkin 10 15 tahun yang lalu mungkin 7-8 ribu semangkok masih dapat, sekarang minimal 15.000. Ya, itu yang tentunya kalau kita nggak bijak, kita nggak wise dalam mengelola keuangan, uang kita juga akan termakan oleh inflasi. Maka dari itu, di sini kita kenalkan sama yang namanya investasi sebagai satu hal penting, sebagai satu langkah untuk melawan yang namanya inflasi, Sobat Genvest. Nah, nextnya, ya, sebelum kita lebih lanjut lagi, di awal saya mau tekankan. Jadi dalam berinvestasi kan kita nggak ada ngomongin namanya risiko ya. Nah ini yang penting juga. Jadi investasi itu nggak cuma yang manis-manisnya doang atau ngomongin yang untung-untungnya aja, tapi ada risikonya. Oleh karena itu, sebagai persiapan kita untuk menghadapi risiko-risiko yang ada nantinya, kita tuh harus punya gambaran dulu kira-kira profil risiko kita itu ada di mana. Apakah kita termasuk orang yang konservatif, orang yang moderat, atau yang sedang-sedang aja, atau yang agresif, gitu ya. Jadi kalau orang agresif ini orang yang sudah tahu akan risikonya, ya fluktuasinya risikonya tinggi, tapi karena memang dia mengejar return yang tinggi. Nah kalau yang moderat ini ya berani mengambil risiko ya, cuman mungkin tidak tidak setinggi atau tidak sebesar apa keputusan dari si agresif yang sudah sangat menerima dengan risiko yang sangat tinggi. Nah, kalau konservatif, nah ini dia agak hati-hati ini, agak ragu-ragu gitu ya, dan hanya mampu mentoleransi risiko yang rendah. Nah, ini profil risiko ini penting untuk mengetahuinya. Itu jawaban terbaiknya adalah bukan dari bertanya ya, tapi menurut saya adalah dengan mengenal diri sendiri by experience. Jadi nanti teman-teman akan merasakan sendiri di mana tolak ukurnya kira-kira saya merasa mampu untuk mentolerir sebuah risiko investasi ya. Dan satu hal ngomongin risiko ini tidak perlu ditakutkan, tidak perlu khawatir karena ada teknik untuk mengelolanya ya banyak sekali, dan tentunya di awal yang kita sampaikan ini terkait dengan definisi profil risiko aja itu adalah satu teknik juga. Yaitu kalau di awal kita udah kenal profil risiko, gambarnya sih ke depan kita akan lebih punya planning yang sesuai dengan style kita. Kita bisa menikmati setiap proses dari investasi kita tentunya. Gitu. Ya, jadi harus kenali profil risiko dari teman-teman semua. Next, kita udah ngomong invest tadi secara definisi, secara konsepnya. Lalu pertanyaannya, oke saya mau invest,
Tapi invest di mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang juga perlu kita berikan jawaban yang clear karena di zaman sekarang sayang sekali masih banyak oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, dan menawarkan berbagai aktivitas atau berbagai kegiatan yang kesannya kayak investasi gitu ya, memberi janji manis gitu ya, memberi prospek-prospek yang cerah kepada orang-orang yang belum paham ya, seakan-akan mereka bisa dapat keuntungan yang berkali lipat di sana. Padahal bisa jadi itu juga salah. Atau nanti masuknya konteksnya ke investasi bodong. Zaman sekarang masih ada juga kok investasi bodong ini. Ya, karena juga didasari dari financial literacy yang mungkin belum merata dan angkanya pun belum tinggi juga gitu ya. Jadi masih butuh edukasi juga sebenarnya orang-orang yang orang-orang yang mungkin belum terjangkau ya dengan informasi seperti ini. Kita kasih gambaran clear-nya seperti itu. Itu juga bisa jadi hal yang action dari teman-teman nih. Mungkin setelah selesai kelas ini dapat gambaran soal pengaturan finansial bisa di-sharing ke teman atau kerabatnya. Nah, jadi untuk menghadapi investasi bodong, simpelnya sih adalah pastikan itu make sense atau enggak gitu aja deh. Ya, karena biasanya investasi bodong ya, itu cirinya adalah bisa menawarkan cuan yang gede banget dan waktunya pun singkat gitu misalnya. Ya, itu kan nggak rasional ya, teman-teman semua ya. Ya mungkin bisa terjadi ya, di Sampo juga bisa terjadi ya, cuan besar dalam waktu yang singkat atau trading ya. Tapi kalau dia tidak bisa menjelaskan waktu singkatnya itu kapan, tekniknya bagaimana, prosesnya gimana, hanya cuman ngomong tawaran yang sangat besar waktunya pendek atau nggak ada risikonya, bahkan dia berani menyebut nggak ada risikonya sama sekali karena udah pasti cuan besar, itu yang harus sangat berhati-hati ya, karena nggak logik ya, dibanding cuan besar tuh ada risiko yang besar juga disambung dengan demikian gitu ya. Jadi janji yang nggak logis yang nggak jelas ya, atau ada lagi biasanya, ayo gabung ke investasi bersama saya ya, tapi nanti dana ini kita lock dulu. Jadi dananya dikunci dari awal ya. Itu ini buat si pelaku mungkin akan menjadi modal untuk menarik orang ke depannya gitu ya. Skema MLM juga nanti relate-nya ya. Dan yang pasti ya, ini kesimpulan adalah kalau investasi bodong itu hanya gimmick aja, ngaku-ngaku gitu ya. Padahal dia nggak ada lisensi, tidak ada izin resminya. Ini harus diperhatikan. Jadi make sure kita ketemu, ketika ketemu nanti satu keadaan seperti itu, baik dari sobat Genvest atau mungkin teman atau kerabatnya. Ya, kalau misalnya udah menawarkan janji-janji yang nggak logis, skip aja, udah pasti nggak jelas ya. Dan cek coba validitas dari izinnya, seperti itu. Oke, nah investasi yang tepat ada di mana? Saya ada jawabannya. Di mana Sobat Genvest itu bisa bergabung di pasar modal Indonesia. Ya, apa itu pasar modal? Sesuai dengan namanya, pasar adalah sebuah tempat yang di mana akan bertemu nanti antara si perusahaan dan investor, gitu. Ya, jadi mana investor ini menjajakan mungkin bahasanya ya untuk prospek perusahaan gitu ya, agar menarik orang tertarik, agar menarik para investor tertarik untuk menanamkan dana di perusahaan tersebut. Jadi pasar ini mempertemukan. Ya, ibarat penjual pembeli ini mempertemukan antara perusahaan juga investor. Oke, pasar modal di Indonesia itu udah jelas UU-nya, dasar hukumnya udah jelas. Jadi udah pasti itu bukan investasi bodong, gitu. Ya, dan juga terstruktur pastinya. Dan yang paling penting itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, teman-teman semua atau OJK. Ya, sedikit refreshment ya, jadi pasar modal ke tempat ketemunya perusahaan dan investor. Perusahaan itu adalah mereka-mereka yang butuh pendanaan lebih dalam rangka ekspansi usahanya, dan untuk investor orang-orang yang memang sudah prepare dana dingin gitu ya, udah ada sisa dana dingin, uang idle ya, ya, dan itu butuh dikembangkan kembali misalnya seperti itu. Ya, dan tentunya adanya hubungan yang sangat positif antara perusahaan dan investor ini ya, kalau misalnya saling cocok ya, ini akan sangat menguntungkan keduanya, nggak cuma perusahaan doang yang terbantu dengan dana dari investor, tapi investor juga akan terbantu nanti kalau perusahaan cuan, dia akan membagi dividen atau menjadi keuntungan buat si investor. Nah, pasar modal itu punya banyak instrumen investasi, salah satunya adalah saham. Jadi selain saham tuh ada obligasi, reksadana, ETF dan lain sebagainya macamnya, tapi yang kita bahas ini adalah saham ya.
Saya yakin Bapak Ibu yang menonton di sini mungkin sudah sangat familiar dengan kata-kata saham dan sudah banyak melihat berbagai konten-konten soal saham. Ya, tapi biar lebih clear lagi ya, biar makin melengkapi pahaman soal saham ini, tentu kita harus coba punya gambaran besar dulu saham itu apa. Karena beberapa orang sudah trading, sudah melakukan invest, tapi sebenarnya nggak tahu detail sebenarnya saham itu kayak gimana sih intinya gitu ya. Simpelnya saham ini adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi teman-teman ada bukti nih, gitu ya. Ketika mengusaha untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dan bukti kepemilikan ini sudah sifatnya digital semua ya. Untuk zaman sekarang ya beda sama dulu jadi udah makin mempermudah juga nantinya. Nah, karena kita akan berinvestasi ya kita akan mengharapkan ekspektasi return ke depannya ya, oke. Dan kita berinvest di perusahaan, kita dalam arti ini juga bisnis, kita invest ke bisnis perusahaan tersebut sebenarnya untuk bisa berkembang lagi gitu teman-teman semua ya. Dan karena tadi saya katakan bahwa ketika kita invest di suatu perusahaan kita juga berinvestasi pada bisnis, kita harus melakukan ya yang namanya analisis sebelum kita mengambil keputusan jual atau beli. Nanti saya jelasin juga sekilas analisis apa yang dibutuhkan sebelum membeli saham. Nah, ini simpelnya gambaran konsep saham. Jadi, contoh misalnya ada usaha ayam geprek gitu ya, kedai ayam geprek gitu ya, baru satu cabang, tapi ternyata ownernya pengen dikembangkan lagi, dia pengen buka banyak cabang lagi dan juga banyak menu baru ya, kan itu butuh modal. Mungkin karena ini masih kalian masih kecil ya, kita pinjam ke yang dekat-dekat dulu gitu ya, kerabat, teman gitu ya, atau mungkin mau pinjam ke banking ke sebenarnya udah banyak zaman sekarang ya. Nah, contoh yang paling gampang kita pakai asumsi misalnya kita kita ngajak rekan-rekan kita, partner kita, family kita ya untuk bergabung di bisnis gitu ya. Dan nanti kalau bisnisnya cuan ya itu akan bagi kebagian dari cuannya juga tentunya. Gitu. Ya, tapi itu adalah gambar kalau skalanya kecil. Tapi ketika skalanya udah makin gede lagi ya, misalnya cabang udah banyak dan akhirnya butuh butuh company nih seperti itu gitu ya. Dan butuh modal lebih lagi untuk pengembangan usaha tadi ayam geprek misalnya mau sampai ke luar negeri seperti itu. Itu kan butuh modal yang lebih besar, misalnya sampai 10 miliar. Ya kita IPO gitu ya. Nanti namanya adalah ada PT-nya di depan gitu. Ada PT kita lakukan initial public offering di sana. Ya, secara konsepnya sama kalau misalnya perusahaan itu untung ya, ya dia gain profit dapat laba ya, kita akan dibagikan keuntungannya juga. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi simpelnya saham tuh gampang sebenarnya. Nah, kenapa pilihnya saham nggak yang lain? Nomor satu, udah pasti kita udah bahas panjang lebar di awal, itu resmi jelas regulasinya. Yang kedua ya, aksesnya itu sangat-sangat mudah dan terjangkau. Zaman sekarang karena bisa diakses di smartphone ya. Saya rasa rata-rata juga orang udah pakai smartphone ya, jadi udah bisa akses gampang di situ untuk beli, jual, dan juga pantau. Ya, udah kayak kita mantau mungkin belanjaan di marketplace gitu ya. Sebenarnya simpel itu juga cara user experience-nya. Saham juga terjangkau dari segi harga atau nominalnya. Di mana kalau ada yang mengatakan saham itu hanya untuk golongan-golongan tertentu, golongan konglomerat, enggak juga sebenarnya. Karena ada loh saham-saham yang harganya 100.000 gitu ya. Tentunya untuk kita bisa memiliki perusahaan tersebut ada juga yang mungkin di bawah 100.000. Cuma yang tadi perhatikan perusahaannya gitu. Dan kenapa pilih investasi saham dibanding instrumen lain di pasar modal? Karena saham punya return yang tinggi gitu. Return yang lebih tinggi dibanding instrumen lainnya bahkan ya. Tapi perlu diingat, adanya return yang lebih tinggi ya, tentu ada risiko yang tinggi juga di sana. Itu baru adalah gambar investasi yang jelas, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian keuntungan dari investasi saham apa aja kalau kita udah mulai investasi saham? Kalau secara material, teman-teman akan mendapatkan dividen dan capital gain. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investornya. Sedangkan capital gain adalah selisih harga jual dan beli. Nah, dividen ini seringkali menjadi passive income. Ya, ibarat teman-teman nggak apa-ngapain, nggak aktif bekerja, tapi dapat tambahan nanti masuk ke rekening. Jadi itulah istilah yang menggambarkan kita buat uang yang bekerja buat kita. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa akan dapat dividen passive income. Yang kedua capital gain selisih harga jual dan beli gitu ya. Kita beli di 1.000, kita jual 3.000, selisihnya buat kita. Seperti itu. Ya, keuntungan, hasil keuntungan namanya misalnya. Dan juga kebalikannya kalau kerugian gitu ya. Eh,
Nextnya akan ini lebih ke arah mungkin nambah relasi, knowledge gitu ya. Di mana kita nggak bisa ikut berpartisipasi dalam RUPS gitu ya. Ini pasti menambah koneksi dan pengalaman baru. Seperti itu. Ini penting juga teman-teman semua. Oke, dan yang satu lagi dengan kita mulai investasi saham, mungkin yang awal teman-teman belum begitu paham soal ekonomi, soal saham gitu ya. Nanti lama-kelamaan bisa jadi paham. Jadi wawasan finansial kita akan bertambah gitu. Ini satu hal yang sangat menurut saya sangat oke ya. Di mana kita bisa langsung terjun ke lapangan, ke praktik, ya mempelajari bagaimana finansial itu berjalan yang saat ini gitu ya. Tata cara pengelolaannya, pengaturan itu kita bisa lihat nantinya seperti itu. Ya kita dapat gambaran saat baru. Jangan lupa risikonya. Risikonya adalah yang pertama market risk atau risiko pasar. Jadi adanya fluktuasi harga yang menyebabkan capital loss gitu ya atau saham kesuspend itu bisa terjadi. Ya, kemudian berikutnya ya, itu ada pilot ya atau bangkrut dan yang terakhir ada delisting. Yang sifatnya mungkin dipaksa harus delisting oleh bursa, dia force delisting ya, atau mungkin voluntary delisting secara mengundurkan diri aja gitu. Nah, satu lagi pentingnya melakukan analisis sebelum mengambil keputusan investasi. Ini satu hal yang penting, teman-teman ya. Jangan sampai kita invest hanya berdasarkan tebak-tebakan aja atau ngikutin orang. Jangan deh gitu ya. Karena pasti yang kalau ada kerugian ya dan potensi bakal lebih besar gitu ya kita yang kena gitu. Jadi harus berdasarkan landasannya apa, teman-teman. Simpelnya dalam investasi saham itu cara analisisnya umumnya ada dua, ada fundamental dan teknikal. Simpelnya bedanya apa? Fundamental akan membantu menjawab kinerja perusahaan. Dari mana sumbernya? Dia akan butuh beberapa data seperti laporan keuangan, laporan perekonomian, ya, dan lain-lain seperti itu. Ya, dan teknikal di sini itu mungkin lebih ke arah timing gitu ya. Kapan waktunya dia akan jual, kapan waktunya dia akan beli, ya, itu bisa kita dapatkan. Jadi kedua teknik analisis ini sama-sama bagus, sama-sama baik gitu ya. Teman-teman semua dan tergantung dari kita nanti enjoy-nya mana dalam penggunaannya tentu tentukan nanti seiring dengan pengalamannya seperti itu ya nanti mungkin kita akan bahas lebih detail di kelas berikutnya soal fundamental itu seperti apa ya beberapa submateri dan juga teknikalnya seperti itu oke nah rekan-rekan perlu diketahui mungkin buat yang masih newbie juga bahwa coba deh aware produk dan layanan yang ada di sekitar kita. Ya, bisa jadi di mana produk-produk tersebut adalah nggak cuma layanan atau produknya aja yang bisa dibeli, tapi kepemilikan sahamnya, gitu. Jadi kita bisa punya perusahaannya, teman-teman. Gitu. Jadi saham ada banyak di sekitar kita. Dari teman-teman mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi, mungkin akan bersinggungan dengan berbagai produk dan jasa tentunya ya, yang punya kemungkinan atau sudah listing di bursa seperti itu. Nah, ini gambaran journey dari ISG so far sejauh ini. Ya, kita tarik ke jauh nih dari sekitar mungkin dari 2007 gitu ya. Secara tren ini masih cenderung bullish trend yang solid sebenarnya dari ISG. Trennya belum patah ya, walaupun memang ada beberapa momentum ada beberapa koreksi-koreksi yang dialami oleh ISG. Tapi koreksi tersebut ya pada akhirnya berhasil rebound eh, kembali seperti itu. Ya teman-teman semua. Jadi ini gambaran bahwa ISG kita masih cukup strong ya. Tentunya dilihat dari chartnya juga cenderung bullish trend seperti itu. Oke, next ya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan untuk invest dan juga yang tidak perlu dilakukan dalam investasi saham. Yang pertama, yang perlu dilakukan adalah ketika invest harus punya dana dingin, gitu ya. Atau dana yang menganggur ini kayak ulangi lagi yang saya taruh di poin yang pertama, gitu ya. Jadi jangan pakai misalnya bukan dana dingin gitu, dana panas gitu ya, uang kebutuhan, misal uang uang buat mungkin bayar sekolah anak gitu, jangan gitu ya. Kita pakai idle money di sini. Kemudian di sini adalah kita harus melakukan diversifikasi nanti dalam investasi. Jadi diversifikasi simpelnya adalah don't put your egg in one basket. Kita nggak hanya fokus ke satu emiten aja misalnya ya, tapi kita bagi proporsinya. Ya jadi biar optimal teman-teman semua progresnya ya antara
di mana kita di sini melakukan diversifikasi ya, jadi nggak hanya fokus ke satu saham aja. Next itu adalah menggunakan atau belajar fundamental analysis dan technical analysis yang penting banget sebagai tools untuk meningkatkan knowledge dan menentukan pilihan juga nantinya. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah invest memakai dana hutang itu nggak boleh banget ya teman-teman pastinya. Dan ini sebenarnya poin-poin ini lawan dari do study gitu ya. Jadi nggak boleh dimasukkan satu sama atau jangan nggak diversifikasi gitu ya teman-teman semua ya. Dan jangan langsung terbawa emosi, terbawa suasana dengan gosip dari orang yang nggak punya kapasitas pasar modal atau orang-orang yang mungkin kesana yang sengaja menciptakan rumor-rumor yang belum tentu itu valid atau tidak seperti itu. Ya, itu dia sekedar sekedar bekal buat teman-teman generasi milenial tentunya ya bisa membuat planning keuangan dari sekarang juga dan bisa start investing. Jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya untuk investasi ya. Di mana teman-teman ingin mulai bergerak, lakukanlah ya dan bisa hadir juga di setiap kelas-kelas pasti bersama CGS tentunya dengan topik yang gak kalah seru sebagai nanti tambahan knowledge buat teman-teman. Jadi kita akan upayakan untuk pandu teman-teman semua ya menjadi seorang investor yang bijak, investor yang berpotensi ya cuan juga di masa yang akan datang. Sekian terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Wisnu. Silakan Mas Wisnu. Oke, menarik sekali ya Mas Andri ya untuk materi pada siang hari ini. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya menanya dulu nih ke Mas Andri nih. Nah, untuk ini kan kita bertemakan untuk lebih ke ini ya, kaum milenial dan investasi saham gitu ya. Nah, menurut Mas Andri ini saat ini ya, apakah kaum-kaum milenial itu sudah melek investasi dan rata-rata dia larinya investasi kemana nih? Apakah eh eh, lebih tepatnya pertanyaan saham apa nih yang cocok ya agar si milenial tuh mau nih invest di saham nih? Oke, thank you pertanyaannya ya. Kalau misalnya ditanya, kira-kira udah di awal dia udah aware belum nih sebenarnya milenial udah investasi? Saya rasa udah aware zaman sekarang ya, karena berkembangnya informasi yang pesat ya yang kita bisa raih di berbagai sosial media juga. Saya rasa. Cuma tadi dalam pelaksanaan mungkin belum optimal aja. Karena tidak ada prepare yang matang, belum mengerti ya bagaimana cara analisis dan hanya ikut-ikutan itulah yang pada akhirnya tidak sustain menjadi seorang investor, Mas Wisnu, gitu ya. Dan tadi terkadang pemilihan sama juga, gitu ya. Terkadang pemilihan sama tadi karena tidak diawali oleh analisis yang tepat, hanya ikut-ikut orang, gitu ya. Dan itu yang menyebabkan pada akhirnya kapok malah jadi untuk investasi. Dan kalau tanya saham yang tepat tuh, saham yang kayak gimana? Apakah merujuk ke satu perusahaan tertentu? Kalau menurut saya jawabannya bukan ke perusahaan tertentu, tapi adalah saham yang tepat adalah saham yang memang teman-teman sudah kuasai. Ya, kuasai terkait A sampai Z dari saham tersebut. Ya, dari kinerja keuangannya, ya, dari risiko dari perusahaan tersebut. Ya, maka dari itu perlu tools yang pertama adalah analisis. Tanpa analisis, teman-teman ibarat nggak punya map kali ya ketika masuk ke hutan atau naik gunung jadi bisa tersesat. Jadi butuh maps agar bisa menemukan saham yang tepat sesuai dengan profil dari teman-teman semua. Itu mungkin jawaban saya, Mas Wisnu. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, Mas Andri ya. Kalau kalau kita melihat dari tema ini adalah kaum milenial. Kaum milenial tuh kadang kan agak sedikit gak sabar atau agak sedikit ketakutan ya ketika mendengar kata investasi, terutama kalau memang yang kita investasikan itu sedang turun gitu ya, Mas Andri ya. Nah, bagaimana sih Mas Andri untuk membangun generasi milenial atau Gen Z ya, untuk dia bisa optimis atau mempercayai bahwa saya investasi itu memang buat jangka panjang daripada jangka pendek, karena kan kalau jujur ya, kalau kita zaman kuliah nih, terutama saya nih, kalau lihat rugi sedikit tuh rasanya tuh udah deg-degan banget gitu ya, udah wah trauma nih dan sebagainya. Nah, gimana sih biar ngatur psikologis kita biar kita tuh bisa menjaga investasi kita atau psikologis kita tuh bisa lebih tenang untuk ke depannya atau kondisi tertentu. Nah, gimana Mas Andri? Ya, ngomongin soal psikologis, ini satu hal yang memang bagian penting dari investasi ataupun trading ya.
kalau dari pengalaman yang saya pernah rasakan, saya juga pernah mengalami seperti itu, Mas Wisnu. Jadi, kalau kita ngomongin biar bisa terjaga nih ya, rasanya nggak tidak terburu-buru, kita tidak sabar. Nomor satu saya rasa sih adalah dari modal dulu. Jadi modal itu pastikan uang dingin dan uang yang emang sudah disisihkan untuk investasi, gitu. Karena kita ada perasaan was-was karena mungkin tuh uangnya tadinya buat mungkin buat bayar kuliah gitu ya, atau mungkin buat bayar cicilan apa gitu ya, atau mungkin uang kita terbatas tapi kita paksakan untuk invest. Jadi kan bawaannya pengennya untung terus gitu. Jadi ketika rugi dikit deg-degan gitu ya. Kemudian berikutnya selain modal uang itu adalah kita juga punya tujuan yang jelas gitu. Tujuan yang jelas ini dalam arti kita cuma juga jangan hanya menyebutkan oh saya pengen liburan ke Eropa gitu misalnya, tapi dirincikan dulu ini butuhnya berapa ya. Nanti dalam jangka waktu berapa nanti kira-kira akan tercapai ya, dan itu harus yang didetailkan sebenarnya. Jadi nggak cuma sekilas nyebut pengen mimpinya apa, biar nanti dalam proses investasi pun juga akan kita jadi ada jadi ada rasa enjoy dalam menikmatinya gitu. Jadi nggak terburu-buru jadi gitu dalam proses investasi teman-teman. Jadi saran saya sih itu ya, dioptimalkan tujuannya, dijelasin dulu dengan detail, dan yang paling penting urusan modal dana jangan disepelekan, ini harus dari uang dingin, karena kalau dari uang panas, uang yang nggak seharusnya itu akan mengganggu psikologis kita, bawaannya kita gatel pengen untung terus gitu ya, nggak sabaran gitu ya. Itu mungkin semoga bisa jadi pencerahan nih. Oke, thank you banget nih Mas Andri udah menjelaskan secara detail lagi ya dari setiap pertanyaan yang tadi kita tanyakan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, monggo nih masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ya di sesi pertama ini. Bisa langsung tanyakan aja ke Mas Andri. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Oke, ada satu nih yang raise hand ya. Ini juga. Oke, kayaknya di Q&A kali ya bisanya ya. Ya. Silakan Mbak, diketik aja di Q&A ya. Ingin bertanya apa? Boleh. Kolom Q&A samping kolom chat tuh, diketik bisa. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung masuk sesi selanjutnya ya. Sesi 2 terkait platform. Oke, Mas Andri, thank you banget nih sudah membawakan materi sesi pertama. Cukup sangat detail sekali ya, dan sangat menarik. Semoga Bapak Ibu sekalian di sini bisa mendapatkan insight ya untuk persiapan dalam investasi di pasar modal. Thank you, Mas Andri. Sama-sama Mas Wisnu. Ini mau nanya nih, yang Oh tadi iya, ya. oh iya ini Ya, sudah muncul nih. Silakan Bapak. Eh, silakan Pak. Ya, Pak, silakan Pak. Kalau ingin bertanya, Pak, langsung tanyakan saja di kolom chat ya. Kenapa CGCMB tidak menyediakan tutorial khusus untuk take profit di platform melalui YouTube?
Oh, mungkin maksudnya itu cara lebih ke platformnya Pak ya? Tutorial khusus untuk take profit atau mengambil keuntungan gitu dari sisi platform atau bagaimana Pak? Buat jualannya. Kalau tutorial untuk sebenarnya gini sih Pak, mungkin saya langsung jawab aja ya Pak ya. Kalau tutorial khusus untuk take profit itu kan sebenarnya lagi lebih ke tutorial pembelajaran biar tradingnya untung. Mungkin gini sih Pak, kalau untuk tutorial khusus untuk take profit memang kan itu sebenarnya lagi momentum ya Pak. Jadi ada selisih harga ya. Misalnya Bapak punya saham dengan average atau harganya berapa dan hari ini harganya berapa untuk saham Bapak yang Bapak miliki itu kan sana momentum saja Pak. Tapi kan kita tidak bisa memberikan khusus atau tutorial untuk take profit lebih seperti apa Pak. Jadi kalau misalnya sewaktu apa namanya harga modalnya sudah melebihi harga pasar gitu ya sorry harga pasarnya sudah melebihi harga modal bapak itu sudah dinyatakan untung pak atau bisa melakukan take profit seperti itu sebenarnya hanya momentum saja sih pak momentum ketika apa namanya ingin mendapatkan untung gitu ya jadi itu tergantung dari market pak kan kalau saham itu memang selain kita analisa teknikal, fundamental, tergantung juga dari marketnya juga, Pak. Gitu. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengenal ini? Ya, salah satunya kalau kita lihat dari analisa teknikal. Kita lihat chart dulu, Pak. Dari history chartnya, apakah mereka pergerakannya uptrend, sideways, atau downtrend gitu kan. Itu kita harus lihat dulu, Pak. Sebelum kita beli saham, kenal dulu sahamnya, ya kan. Yang kedua adalah kita lihat dulu dari fundamental ya, apakah laporan keuangannya bagus atau kinerjanya bagus, itu kita harus cek dulu Pak, seperti itu. Nah, ini pertanyaan, apa yang dimaksud pasar modal? Kapan kita harus tahu jual beli saham? Apa yang dimaksud jual beli saham? Apa setiap perusahaan membutuhkan saham? Jadi setiap kita menginvestasi perusahaan tersebut, bagaimana kita tahu perusahaan tersebut sedang membutuhkan saham? Oh, ini dari Ibu Mutia Dinata ya. Mungkin mau sambil dijawab, Mas Ya, Nofri? Ya. thank you atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin masih awam banget, belum kebayang ya soal pasar modal dan juga saham ya. Jadi yang dimaksud pasar modal adalah sebuah ekosistem, sebenarnya sebuah tempat di mana nanti akan bertemu si perusahaan dan investor. Perusahaan-perusahaan ini katakanlah misalnya perusahaan telekomunikasi, perusahaan consumer goods, ya perusahaan pertambangan, yang mana mereka kan butuh dana untuk terus berekspansi, untuk mengembangkan bisnis gitu ya, dan akan mengajak seluruh orang untuk berpartisipasi dalam pasar modal, jadi secara publik. Nah, kita sebagai orang-orang yang ingin berpartisipasi tersebut atau bahasanya investor gitu ya, yang tadi punya dana lebih, dana dingin untuk menempatkan dana di perusahaan-perusahaan tersebut yang kita harapkan akan mendapatkan return, tapi dengan catatan harus dianalisis pastinya. Lalu kapan kita tahu untuk jual beli saham? Nah, ini pertanyaan kapan ini akan terjawab jika Bapak Ibu ya itu telah menguasai yang nama cara analisisnya. Cara mempelajari bagaimana menemukan momentum yang pas ya. Itu baru nanti bisa kalian jawab tuh untuk jual beli saham. Cara saya mungkin terus ikuti edukasi dari kelas pasti ya. Nanti tentunya akan banyak materi-materi yang sesuai ya ke depannya untuk lebih advance lagi terkait dengan trading saham ini. Nah, untuk saat ini emang agak basic gitu ya. Nah, kalau saya jelaskan langsung panjang nanti bisa sampai 1 jam lagi gitu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud jual beli saham ya? Jual beli saham adalah kita memperjualbelikan ya bukti kepemilikan. Ya, ada bukti kepemilikan tadi yang emang tidak berbentuk kertas tapi secara digital gitu ya. Dan itu langsung diperdakan secara real time ya online digital ya dan bisa diakses melalui gadget atau aplikasi kita, aplikasi iTrade gitu ya. Jadi udah gampang banget sekarang ya. Yang kita perdagangkan itu adalah hak kepemilikannya Bapak Ibu nantinya. Apakah setiap perusahaan membutuhkan saham ya? Mungkin bahasanya lebih ke apakah membutuhkan dana ya? Saya rasa butuh ya dana untuk investasi, dana untuk ekspansi gitu ya. Karena kan pasti perusahaan akan pengen terus berkembang,
Kenapa perusahaan ingin berkembang? Karena ingin menggain profit lebih, ingin meningkatkan atau mendapatkan income-income yang lebih juga sesuai target lah minimal seperti itu. Makanya butuh dana pastinya. Dan bagaimana kita tahu jika perusahaan sedang membutuhkan saham gitu ya. Perusahaan-perusahaan sebenarnya perusahaan pasti akan butuh semua akan butuh dana atau butuh tambahan income gitu ya, butuh tambahan modal ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah listing. Perusahaan-perusahaan yang sudah belakangnya ada kata TBK, sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, ya mereka terbuka, mereka open kepada setiap orang publik untuk berpartisipasi bersama-sama untuk mengembangkan perusahaan tersebut dan nanti itu tadi akan mendapatkan keuntungan buat si investornya itu berupa dividen ya atau mungkin capital gain kalau harga sahamnya naik terus mungkin itu secara rangkuman ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Meltia ya semoga bisa membantu terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Bu Mutia Dinata. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi satu ini. Nah, ini ada pertanyaan Mas, katanya saham EPI itu lebih menguntungkan. Itu kenapa ya? Minta tolong dijelaskan lebih detail. Oke, saya nggak akan bilang pasti menguntungkan ya, tapi mungkin bahasa terkesan, mungkin gambarannya kok kayaknya lebih cepat untung gitu ya. Kenapa sama itu ya? Karena memang ini lagi-lagi juga kita berbicara momentum. Jadi dalam market ada berbagai tipe-tipe momentum. Nah, momentum dari saham IPO pun kita bisa maksimalkan. Ya umumnya saham IPO itu adalah ada ciri khas di mana ketika saham itu baru listing itu ada potensi harga sahamnya akan naik signifikan. Tapi itu baru potensi, belum tentu kejadian pasti gitu ya. Nah, terkadang dengan alasan sederhana seperti itu, ya orang-orang jadi tertarik untuk membeli saham IPO. Ya, jadi minatnya udah mulai banyak berkumpul di sana dan akhirnya membentuk satu misalnya satu kumpulan orang-orang akhirnya menekan tombol buy dan akhirnya berusaha untuk membeli saham tersebut permintaan naik harganya pun juga ikut naik pada akhirnya gitu ya jadi biasanya orang-orang mengambil keuntungan jangka waktu singkat sobat invest dalam dalam momentum IPO itu tadi ya mengincar kenaikan yang sekilas mungkin bisa sampai 10% 20% dalam jangka yang sangat pendek tapi ingat ya tentunya bisa menguntung secara signifikan tapi juga bisa rugi secara signifikan. Jadi mungkin bisa diberhati-hati dan nanti bisa diatur skema dari trading plan. Jadi tidak selalu atau tidak pasti ya saham IPO itu akan selalu menguntungkan. Tapi memang ada momentum di sana yang punya potensi harga saham itu bisa naik signifikan dan kita bisa terlibat di situ dan bisa mengambil keuntungan dari momentum tersebut pastinya gitu ya. Jadi itu mungkin sekilas untuk saham IPO ya teman-teman ya. Nggak cuma IPO kok saham-saham lain juga mungkin juga banyak yang lebih menguntungkan gitu ya saham-saham yang sudah mungkin sudah lama tercatat juga banyak yang menguntungkan. Cuman memang orang lebih suka IPO karena potensi jangka waktunya itu yang singkat dan bisa raih profit dalam waktu yang singkat dan nominal juga lumayan. Tapi tadi disclaimer Bapak Ibu ya tidak tidak jadi suatu hal yang pasti juga setiap IPO itu akan mengalami kenaikan. Mungkin itu ya. Thank you. Oke, sorry. Oke, makasih ya Bapak Tristian ya. Baik.
Jadi kita saat ini langsung aja mencoba cara menggunakan aplikasi dari CGS CMB iTrade ya. Karena berhubung kita saat ini sudah berganti nama ya, nanti kita akan merubah jadi CGS International iTrade seperti itu. Dan nanti mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu ya prosesnya ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah registrasi membuka rekening, nanti ketika sudah komplit ya, nanti Bapak Ibu akan menerima nomor RDN, rekening dana nasabah, dan nanti Bapak Ibu menerima user ID, password, dan PIN seperti itu. Nah, user ID-nya seperti contoh ini ya. CBR 3950 nanti tinggal dirubah aja. Tinggal berubah aja angka-angkanya tergantung dari yang sistem kita yang mengirimkan ya melalui email. Dan ini passwordnya coba saya login ya. Oke. Oke. Jadi di layar kaca Bapak Ibu ini adalah tampilan dari uh, order book ya. Jadi kalau misalnya versi web ini ada 4 order book yang kita bisa melakukan eksekusi beli atau jual seperti itu ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan satu-satu apa sih angka-angka tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini 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 adalah last trade atau harga terakhir dari saham tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat nih SMGA harga saat ini di 116, harga gula saat ini 342, harga saham Bukalapak di 182 dan Brent saat ini di 4.990 seperti itu. Nah, ini adalah base bid dan base offer ya. Ini kita bisa melakukan aksi jual dan beli di sini. Nah, di sini juga terlampir juga harga pembuka atau harga pembuka tadi pagi ya. Tadi SMGA dibuka di harga 117. Kalau saat ini harga marketnya di 116, berarti turun sebesar 0,85%. Terlihat juga di sini. Harga tertingginya tadi sempat menyentuh di harga 121. Harga terendahnya tadi sempat di 115 dan harga penutup sebelumnya di 117 atau hari Jumat kemarin seperti itu. Begitupun seterusnya ya. Ini gula harga pembukanya di sini, harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini banyak banget harga ya di sini. Nah, di sini adalah harga bid dan di sini adalah harga over. Nah, di sini adalah jumlah lot antrian. Jadi, kalau Bapak Ibu mau beli saham, itu minimal satu lot. Nah, satu lot itu berapa saham sih? Berapa lembar saham? Nah, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi, kalau Bapak Ibu mau beli saham atau mau bertransaksi, itu tidak bisa membeli satu saham kalau melalui aplikasi. Harus minimal itu satu lot atau 100 lembar saham. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah jumlah lot yang antri di harga tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang paling terbesar ya. Ini adalah 10.000 lot. 10.000 lot berarti ini yang antri. Kalau kita beli di harga ini, atau kita coba open di harga ini, nanti menjadi 10.779 kalau kita ordernya di satu lot. Begitupun berlaku kelipatan seperti itu ya. Dan ini adalah investor yang ingin mengantri jual dan terbesar itu di harga 350 dengan antrian lot di 11.800. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sistem akan membaca ini adalah jumlah antrean lot terbanyak dari bid maupun offer seperti itu. Nah, bagaimana sih strategi kita atau cara kita transaksi bisa match cepat atau kita mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, kalau kita mau dapat harga yang lebih murah tentunya di sini ya, di harga bid sampai ke bawah sini. Tapi kita harus mengantri dulu. Kenapa? Karena ketika kita punya uang yang ada di RDN dan investor lainnya mau jual mempunyai saham, jadi antara si pembeli dan si penjual itu saling bertemu. Maka nanti transaksinya menjadi match. Seperti itu ya. Jadi, sebentar, coba saya hapus dulu.
Nah, jadi kalau misalnya kita mau transaksi match cepat gitu ya, ini bisa beli di harga over. Ya, nanti transaksi kita akan cepat match karena si penjual ini yang mempunyai saham ini, nah itu saling bertemu antara pembeli dan penjual. Kalau teman-teman mau jual, agar cepat match, bisa jual di harga bid. Jadi dibalik ya. Ini kalau tujuannya transaksi kita pengen cepet match. Memang kalau misalnya kita mau jual cepet match, tapi kita harus menjual harga saham kita itu jauh lebih murah. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau beli, tapi kita pengen cepet match, kita membeli harga sahamnya jauh lebih mahal. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bisa disesuaikan. Atau mau antri dulu, nah itu monggo. Tergantung nanti kira-kira ada yang mau di harga tersebut atau tidak. Nah, itu untuk tempat order book ya. Jadi eh, kalau kita bergeser selanjutnya di sini ada running trade. Running trade ini menampilkan saham-saham yang match ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu transaksi yang ada yang match, nanti akan ditampilkan di sini dari waktunya, terus kode sahamnya, harganya, lotnya itu akan tertampil di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba sebentar ya. Nah, di sini ada all stock ya. Nah, all stock ini kita menampilkan semua saham yang ada di market seperti itu ya. Jadi kita menampilkan dari sisi kode sahamnya, terus nama eh, dari emiten tersebut, le- di sini ada last trade-nya dari harga terakhir gitu ya. Ada last quantity, terus di sini ada bid lots. Jadi cuma antrian gitu ya dari jumlah lotnya di harga bid, lalu harga bid dan harga offer gitu ya, dan overloadnya juga ya. Nah, di sini juga ada value dan di sini juga ada cash map. Jadi kita bisa melihat net buy atau net sell dari suatu saham seperti itu ya. Oke, lalu bentar. Nah, ini biasanya menjadi pertanyaan sih oleh investor baru ya, apalagi ya investor yang ingin membuka rekening di CGS CMB. Untuk kita mendapatkan data seperti ini, apakah ada biaya bulanan gitu ya? Nah, di CGCMB itu tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya bulanan yang dikenakan oleh nasabah seperti itu ya. Nah, hanya dikenakan fee transaksi aja. Fee transaksi beli dan fee transaksi jual. Nanti kami tunjukkan ya untuk di komisinya. Nah, di sini ada all broker, lalu di sini ada global market summary, dan di sini juga ada heat map ya. Heat map ini menampilkan dari sektor yang ada dan kita bisa melihat dari market cap-nya naik atau turunnya. Kalau kita lihat di sini merah semua berarti sedang turun ya dari suatu saham tersebut. Oke, kita balik ke geser ke menu one stop trading. Nah, di one stop trading ini kita lihat ya, kita bisa kami akan menunjukkan fee transaksinya. Coba kita sebagai contoh mau beli saham Telkom dengan jumlah satu lot. Nah, di sini ada commission ya atau fee belinya. Nah, sebesar 726. Jadi, untuk semua data yang Bapak Ibu dapat itu tidak ada biaya admin, dana yang di RDN bisa ditarik semua dan tidak ada minimum deposit untuk membuka rekening di CGS CIMB. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung aja untuk buka rekening sekarang ya, karena Bapak Ibu bisa mendapatkan benefit yang banyak nih. Karena kalau misalnya buka akun aja tidak ada diwajibkan untuk deposit ya atau minimum deposit itu tidak ada dan dananya bisa ditarik semua dari RDN ke rekening tabungan. Jadi tidak ada dana mengendap atau biaya admin ketika membuka akun di CGS seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada berapa menu ya. Di sini ada menu market watch tapi di minimize ya. Dan di sini ada new order. Kita bisa melakukan order ya. Jadi di sini ada harga, ada kode saham, dan di sini ada jumlah lotnya. Kita bisa menyesuaikan harganya itu mau di harga berapa.
seperti itu. Nah, di sini juga ada order list, ada conditional order list, di sini ada portofolio. Nah, portofolio ini untuk menginformasikan saham yang ada di akun kita. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini cukup banyak ya. Kalau misalnya di akun ini sahamnya ada banyak tapi memang sedang merah semua. Nah, ada berapa yang sudah untung ya sebesar 17%. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat nantinya di menu portofolio. Ini tiba-tiba login ya. Oke, lalu di sini ada akan summary. Kita bisa melihat buying power ya atau limit. Biasa kita kenal limit. Nah, untuk melihat dana yang tersedia itu ada di current balance dan available balance ya. Jadi ini bedanya adalah kalau current balance ini dananya update secara real time. Jadi kalau misalnya kita lakukan beli atau jual, itu langsung ke update secara real time untuk current balance. Tapi kalau available balance ini harus menunggu T plus 2 dulu atau penyelesaian transaksinya di T plus 2. Nanti dananya akan ke update di T plus 2. Seperti itu ya. Oke, lalu kita bergeser. Di sini juga ada menu full quote ya. Full quote ini menampilkan dari chart tapi hanya 6 bulan terakhir, DBP price, DB order, dan ada running trade khusus dari saham BBCA tersebut. Nah, kalau kita tadi lihat di market info, running trade yang cukup banyak gitu ya, itu dari keseluruhan saham yang ada di market. Tapi kalau di menu stock info, lalu di full quote, ini saham yang kita pilih. Sebagai contoh, saham BBCA. Nah, ini untuk gampang ya untuk melihat Bapak Ibu untuk running trade atau harga terakhir atau match terakhir dari saham BPJS tersebut. Nah, kita juga punya company profile di sini, lalu laporan keuangan. Nah, kita juga punya data top stock atau top loser ya. Ini kita bisa melihat dari top gainer, top loser. Aktivitas buy load-nya itu tertinggi di saham Goto ya. Jadi jumlah dari lots-nya yang paling banyak transaksi belinya atau jual itu ada di saham Goto, lalu frekuensi ada di LMAX dan value itu atau uang ya, uang yang dibelikan yang terjadi itu adalah di saham BMRI seperti itu. Lalu di sini ada client info yang menampilkan Bapak Ibu untuk seperti portofolio, akan summary dan user profile ya. Dan di sini kita lihat ada menu withdraw ya. Menu withdraw ini kita bisa melihat dana yang tersedia untuk kita melakukan penarikan dana dari rekening dana nasabah atau RDN ke rekening tabungan seperti itu. Nah, untuk melihat hasil dari penarikan dana bisa di withdraw history. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana dan dananya masuk di hari yang sama, bisa menginput sebelum jam 9.30. Karena kalau di atas jam 9.30, maka prosesnya akan dilakukan di keesokan harinya di hari bursa berjalan. Lalu di sini ada chart ya. Nanti kita akan bahas nih kalau sudah jadi nasabah. Nanti seperti Mas Andre, Mas Mino itu akan menjelaskan detail terkait analisa teknikal, fundamental, lain sebagainya. Jadi kita akan arahkan Bapak Ibu untuk bisa menganalisa atau memilih saham-saham yang tepat seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan dua tema seperti ini ya, tema gelap maupun tema terang. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Wali ya. Boleh kita mempercayai rekomendasi saham-saham dari broker Mas? Apakah itu terpercaya? Nah, rekomendasi itu tetap pasti akan ada disclaimer on ya. Jadi semua keputusan itu dari Bapak Ibu tersendiri. Jadi eh, sekuritas hanya memberikan rekomendasi, tapi untuk keputusannya balik lagi ke Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi itu bisa dipertimbangkan dulu atau dicek terlebih dahulu. Misalnya si CGS CMB Sekuritas Indonesia merekomendasikan saham PT ABCD gitu ya. Nah, kita sebagai investor itu harus mempertimbangkan dulu. Kita lihat dulu chartnya, kita lihat dulu fundamentalnya, baru kita bisa memutuskan. Jadi disclaimer on itu kalau misalnya rekomendasi itu tetap ada Bapak Ibu. Jadi balik lagi semua keputusan ada di Bapak Ibu untuk rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh sekuritas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu?
Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin langsung kita tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGS yang Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Thank you Bapak Ibu.